Assalamualaikum. Ini siapa? Ismail. Dari hasil yang saya sudah cek, jadi gini. Ini ya di apa sih namanya ini? Halaman persetujuan. Nah, ini perbaiki dulu nih, perbaiki nih kata-katanya ini. Ya. Ini bukan yang ini ya. Bukan yang ini lembarannya. Bukan yang ini. Jadi ada di panduan lah. Ada di panduan untuk halaman persetujuan proposal skripsi, bukan yang ini. Ini untuk laporan skripsi ini yang ada mengetahui ketua ini ya, ada di panduan ya. Ganti sama kamu. Satu itu. Terus ini yang ada tulisannya laporan itu ganti semua. Cukup proposal skripsi. Terus ada yang hanya skripsi ya tambahin proposal skripsi. Ya, bukan laporan, proposal skripsi. Kalau proposal ini sudah diajukan, diterima, baru kamu buat laporan, ya, seperti itu. Lalu ya, daftar isi, oke. Ini saya lihat tadi apa ya? Nah, biodata penulis nggak perlu ini, ya, ini nggak perlu. Dihilangkan aja nih biodata penulis skripsi ini nggak perlu ini. Ya, yang nggak perlu dimasukkan ya. Nah, terus gini, ini kalau kamu buat eh, apa namanya mukadimah ya, membuat eh, penggalan ya atau definisi dari artikel apapun ya, itu dari mana asalnya, cantumkan citasinya ya. Ini saya buat catatan revisi buat kamu. Jadi catatan revisi di ya satu, di latar belakang masalah itu kamu kombinasi lah ya, kombinasi tapi masukkan ini ya. Jadi latar belakang masalah kamu sesuai judul kamu itu yang satu permasalahan adalah masalah keterbatasan penyebaran informasi ya. Jadi ini definisinya, maksud dari keterbatasan penyebaran informasi adalah Masjid Miftahul ini mengalami kesulitan dalam penyebaran informasi yang relevan kepada jemaah dan komunitas ya, yang pasti komunitas lokal ya. Terus metode konvensional seperti pengumuman verbal atau media cetak mungkin tidak cukup efektif ya, kurang efektif untuk menjangkau audiens yang luas dan untuk menyampaikan informasi dengan cepat. Itu masalahnya yang ada di judul kamu itu. Yang kedua, masalahnya adalah kebutuhan akan akses informasi yang mudah dan cepat. Makanya kamu mengajukan sistem tersebut ya. Nah, definisinya di sini kan di era digital ini adalah era yang akses informasi yang mudah dan cepat, dan itu semakin meningkat. Nah, jemaah dan masyarakat lokal mengharapkan informasi seputar jadwal sholat atau kegiatan ibadah ya, pengumuman dan berita lainnya dapat diakses dengan cepat dan mudah. Benar nggak? Ya, itu dua. Nah, yang ketiga sama penggunaan teknologi sebagai solusi. Ya nggak, teknologi. Nah, maksudnya adalah di situ dengan mengadopsi aplikasi yang kamu buat itu menjadi solusi bagi masjid tersebut untuk memanfaatkan teknologi, meningkatkan efektivitas dan penyebaran informasi ya. Digital tersebut yang kamu buat itu memungkinkan informasi secara visual yang menarik dan dapat diakses oleh banyak orang secara bersamaan. Nah, ini semua latar belakang masalah yang kamu wajib cantumkan ya, wajib kamu cantumkan. Nah, ini juga identifikasi masalah yang sesuai dengan latar belakang masalah yang disampaikan ini, yang saya catat ini, yang saya berikan buat kamu ya, itu. Lalu rumusan masalah. Nah, ini udah sesuai nih. Rumusan masalah yang sesuai judul kamu. Lebih lengkap ini yang apa yang saya telah buat ya.
nggak seperti apa yang di sini rumusan masalah. Mana dia? Nah ini satu lagi. Ya, ini kalau dijabarin ini banyak. Ya, kalau dijabarin banyak nih rumusan masalahnya. Bagaimana merancang membangun sebuah sistem digital signet itu yang efektif sebagai papan informasi di masjid yang dimaksud. Apa saja fitur ini udah ini lengkap. Ya, ini yang harus kamu catat. Ada masalah sampai dengan tujuan penelitian. Satu lagi di sini di dalam manfaat penelitian itu adalah ditambahkan di apa di muridnya ya. Setelah ini tambahkan bahwa manfaat dari penelitian adalah sebagai persyaratan, sebagai prasyarat untuk kelulusan dari prodi Teknologi Informasi Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia ya. Ini persyaratan sarjana ya. Itu makanya kamu menempuh skripsi ini, proposal ini awalnya. Itu ya. Nah, selanjutnya itu ini seperti apa yang saya telah buat. Apa yang saya buat ini ya, apa yang saya buat ini dari latar belakang masalah sampai dengan tujuan ya manfaat penelitian itu saya cantumkan citasi dari orang lain di sini saya cantumkan, nggak sembarangan saya itu karena nanti plagiarisme gitu ya. Kamu perbaiki sesuai dengan apa yang saya berikan. Oke, selanjutnya untuk landasan teori kamu sesuaikan dengan apa yang saya telah berikan ini ya, dan selanjutnya sampai dengan tabel penelitian ya, silakan direvisi.